semuanya, perkenalkan nama saya Nidela Putri. Saya akan membahas tema berjudul Future Skill Gen Z, Keterampilan Digital dan Humanis di Era Otomatisasi. Nah, kalian tahu nggak sih itu apa? Oke, kita bahas ya. Nah, di tahun 2050 mengambil alih dunia robot-robot pelawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya mereka gak semenyeramin itu. Tapi apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan mengambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmer, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi, dan banyak fitur lainnya. CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia, yang sebenarnya ini bisa jadi tanda bahaya. Seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus teori, tapi apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga, karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bikin caption dengan instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibaratnya obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk ngebantu kita biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyain kreativitas kita, apalagi rasa empati dan simpati kita. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang satu bahasan penting diskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerjaan di bidang digital. Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajarin dan nyikapin AI dari kedua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini, yang curiosity. Sebagai generasi muda harus penasaran sama perkembangan teknologi biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya gak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Nah, jadi kalau ditanya apa future skill Gen Z, jawabannya adalah kemampuan menguasai teknologi sambil tetap jadi manusia yang utuh. Digital, iya, tapi humanis juga harus kuat di era otomatisasi. Masa depan bukan tentang manusia versus mesin, tapi manusia yang bisa kerja sama dengan mesin. Dan itu dimulai dari kita, generasi Gen Z.
Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye!